Halo anak-anak, sampai ketemu lagi nih ya di video Bahasa Indonesia tema 1 pembelajaran 3. Kali ini kita akan membahas kalimat penjelas pada paragraf. Kemarin kita sudah bahas ide pokok dan kalimat utama, sekarang kita akan membahas kalimat penjelas. Nah, pengertian dari kalimat penjelas adalah kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas itu kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama atau ide pokok pada sebuah paragraf. Jadi, kalimat penjelas di sini bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum itu namanya kalimat utama. Ya, yang bersifat khusus kalimat penjelas. Nah, pada paragraf itu selalu dan pasti ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Beberapa itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Yang jelas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Apakah boleh kalimat penjelas pada paragraf itu hanya 1? Boleh. Ya, minimal 1, boleh 2, boleh 3, boleh beberapa juga. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat penjelas tadi sudah disampaikan bersifat khusus. Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Diletakkan setelah kalimat utama apabila terdapat pada paragraf deduktif atau kalimat utamanya di awal, diikuti kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas diletakkan sebelum kalimat utama apabila paragrafnya induktif atau kalimat utamanya di akhir paragraf ya. Jadi kalimat penjelas dulu, baru terakhir kalimat utama. Ciri berikutnya adalah kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung berupa contoh, data-data, fakta-fakta, opini, pendapat gitu ya. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Tidak seperti kalimat utama, kalau kalimat utama bisa berdiri sendiri, tetapi kalau kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Ya, maknanya kurang jelas, tidak seperti kalimat utama. Ini maknanya kurang jelas dan apabila dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama, maka ya dia mempunyai makna yang ambigu atau kurang jelas tadi ya, mempunyai makna ganda. Makna ambigu itu artinya makna ganda. Jadi, kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Ciri berikutnya adalah kalimat penjelas memerlukan kata penghubung atau konjungsi, seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, contohnya, dan lain-lain. Kalau ada kata-kata bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, contohnya, hal itu, sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain, ada konjungsinya, berarti itu kalimat penjelas ya. Hati-hati ya. Oke, sekarang fungsi kalimat penjelas. Untuk menjelaskan kalimat utama, ya, tadi kan isinya uraian fakta, terus uraian data untuk menjelaskan kalimat utama kan. Kemudian fungsi yang kedua memaparkan informasi pendukung. Fungsi yang ketiga agar paragraf lebih padu dan berisi. Itulah fungsi dari kalimat penjelas. Nah anak-anak, sekarang kita lihat contoh paragraf. Ini Bu Yanti punya paragraf yang Bu Yanti beri tinta merah itu kalimat utama, yang Bu Yanti beri tinta biru itu kalimat penjelas ya. Perhatikan, kalimat utamanya sampah elektronik sebaiknya jangan dibuang ke dalam tempat sampah pada umumnya. Itu kalimat utamanya, bisa berdiri sendiri dan maknanya jelas ya. Kemudian kalimat penjelasnya adalah sebab. Nah, sudah ada konjungsinya, kata penghubungnya sebab hal itu mengakibatkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Nah, kalimat penjelas itu apabila Bu Yanti ambil ya, satu kalimat itu Bu Yanti ambil, kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, Bu Yanti mengatakan sebab hal itu akan mengakibatkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Kira-kira kalian bingung nggak?
Bingung kan? Nah, oleh karena itu kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau dia dipisahkan dengan kalimat yang lain, dia akan mempunyai makna yang kurang jelas. Itu ya. Nah, itu. Pertama, sampah elektronik ini akan terus menumpuk di alam bebas. Nah, kalimat penjelas berisi uraian fakta, uraian data yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utamanya tadi kan yang tinta merah, dijelaskan dengan tinta biru. Pertama, sampah elektronik ini akan terus menumpuk di alam bebas karena komponen sampah ini sangat kompleks sehingga sulit diurai dan akan menumpuk di permukaan bumi. Selain itu, nah ini yang kedua, terdapat sejumlah bahan kimia dalam sampah elektronik yang dapat meledak dan menimbulkan kebakaran besar. Kandungan bahan kimia itu pun bisa menimbulkan pencemaran lingkungan jika mengenai tanah ataupun air. Gitu ya anak-anak. Jadi kalimat penjelas berisi uraian data-data, uraian fakta-fakta yang menjelaskan kalimat utama. Semoga paham penjelasan Bu Yanti. Sampai ketemu di video berikutnya.